Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rahim dari kelas B13, dimana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu dari buku Dr. Pupu Saiful Rahmat MPD, dimana saya akan mengambil materi yang berjudul teori berpikir. Pada materi kuliah ini saya persembahkan untuk dosen pengampu Ibu Nailul Rahmah MPD. Pertama-tama yang kita bahas adalah tentang konsep dasar berpikir. Konsep dasar berpikir itu adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak. Perlu kita ketahui, di mana berpikir itu melibatkan banyak rangkaian-rangkaian pada diri kita, dari otak, akal, yang kemudian dirancang dalam suatu pikiran. Ada juga dalam buku itu menjelaskan kalau berpikir adalah melibatkan seluruh pribadi manusia serta melibatkan perasaan dan kehendak manusia. Ada juga yang memberikan definisi tentang berpikir, yaitu berjerih payah secara mental untuk memahami sesuatu yang dialami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Jadi berpikir ini sangatlah kompleks, di mana berpikir itu akan dilakukan oleh seseorang ketika dalam kondisi apapun itu, dalam kondisi terdesak, dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, dalam rangka untuk keluar dari permasalahan, maka disitulah konsepsi-konsepsi berpikir dalam psikologi pendidikan akan berperan. Maka dari itu penting sekali pola akal pikir ini dalam menyelesaikan problem-problem tentang psikologi pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi berpikir. Berpikir menurut Charles Speer, berpikir terdapat dinamika gerak dari adanya gangguan suatu keraguan atau irritation of doubt, atau kepercayaan dan keyakinan yang selama ini dipegang, lalu terangsang untuk melakukan penyelidikan atau inquiry, dan diakhiri dalam pencapaian keyakinan baru atau the attainment of belief, yang paling tidak untuk sementara waktu. Kemudian ada juga dari Sudarminto tahun 2000, beliau menyatakan berpikir dapat dipicu oleh kekaguman dan keheranan terhadap sesuatu yang terjadi atau yang dialami. Jadi jelas, orang akan merespon suatu kejadian, merespon suatu apapun itu, yang pertama kali berperan adalah pola akal pikir. Bagaimana itu terjadi, apa reaksinya, dan seperti apa endingnya. Maka disitulah pola berpikir sangat diutamakan. Kemudian ada juga berpikir menurut Plato, yaitu berbicara dalam hati. Seorang filsuf, bahkan gurunya para filsuf, itu memberikan definisi yang sangat simpel. Kalau berpikir itu adalah berbicara dalam hati. Ketika mata ini melihat sesuatu, entah itu melihat sesuatu yang gak pernah kita ketahui, entah itu melihat sesuatu yang sifatnya adalah belum pernah kita lihat sebelumnya, maka hati ini akan merespon, kemudian disatukan pada otak, kemudian dirancang untuk berpikir. Jadi dalam tubuh kita, menurut Plato, akan melakukan kegiatan berpikir itu ketika ada perintah dari hati. Hati ini bisa bersumber dari penglihatan ataupun rasa. Ketika tidak menemukan jawaban, ketika
tidak menemukan definisi-definisi ataupun apa yang dilihat saat itu, maka otak kita akan merangsang. Kemudian dalam perspektif Islam bahkan lebih ekstrim. Agama membantah apapun kecuali yang didasari pada argumen dan pandangan mendalam serta pikiran yang jernih. Jadi jelas, selain tadi diungkapkan oleh Charles Speer, Sudarmanto, kemudian Plato, maka yang paling puncak adalah Islam. Yang jelas pastinya bersumber pada Al-Quran. Bahkan Islam sendiri mengatakan, tolak apapun agama itu ketika tidak didasari pada argumen dan pandangan mendalam serta pikiran yang jernih. Titik poinnya adalah, kalau kita beragama, maka pola akal pikir yang harus kita dahulukan. Karena alat untuk beragama yang pertama kali itu bukanlah Al-Quran, bukanlah hadis, bukanlah fikih, bukanlah tauhid. Tapi alat yang pertama untuk beragama adalah pikiran, akal. Maka dari itu Quran selalu menyatakan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, untuk menjadi manusia berakal. Jelas, akar dan pusat dari semua hal ini adalah berpikir. Maka tak salah ketika dikatakan induk dari segala ilmu adalah filsafat. Karena filsafat adalah suatu rangkaian ilmu yang didasari oleh akal pikir. Berikutnya adalah berpikir dan bernalar. Menurut Sudarminto tahun 2024, bernalar adalah kegiatan berpikir untuk menarik kesimpulan dan premis-premis yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi bernalar itu akan diketemukan 1, 2, 3, 4 berbagai macam hal pertanyaan. Kalau seperti ini, maka jadinya seperti ini. Kalau kita melakukan hal seperti ini, maka seperti ini terjadi. Itulah proses bernalar. Maka dalam logika matematika ada namanya premis 1, ada namanya premis 2. Ketika premis-premis ini dikumpulkan jadi satu, maka disitulah akan ditemukan sebuah kesimpulan. Kalau menurut Charles Speer, bernalar dalam menggunakan 3 bentuk. Yang pertama, induktif. Yang kedua, deduktif. Yang ketiga, abduktif. Induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang berlaku umum ke khusus. Kemudian deduktif, penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Sedangkan abduktif menentukan suatu hipotesis berdasarkan kemungkinan adanya korelasi antara 2 atau lebih peristiwa. Berikutnya adalah bahasa dan pikiran. Dalam pengertian terbatas, berpikir sulit untuk didefinisikan karena berpikir terdapat pada jiwa untuk berkata-kata dan pengertian. Namun secara umum, tiap perkembangan ide, konsep, dan sebagainya dapat disebut dengan berpikir menurut Bogensi dalam Surya Sumantri tahun 1999. Jadi ada kaitannya antara bahasa dan pikiran. Sesuatu yang berasal dari dalam itu perlu dikeluarkan, baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk perilaku. Nah, dalam berpikir ini kita fokus ke dalam bentuk definisi atau dalam bentuk ungkapan. Seseorang mau berpikir akan tetapi tidak mampu untuk mendefinisikan dengan baik, maka jelas tidak ada suatu sinkronisasi
antara pikiran dan bahasa. Sebagus apapun penalarannya, sebagus apapun dia berpikir segala sesuatu macamnya, dia mampu menemukan, dia mampu untuk menyelesaikan. Akan tetapi dia lemah dalam berbahasa, maka disitulah tidak ada salah satu yang kurang sempurna. Karena apa yang ada dalam pikiran dia tidak mampu untuk menyampaikan kepada halayak umum sehingga dapat dijadikan suatu manfaat. Maka dari itu, bahasa dan pikiran itu satu kesatuan. Selayaknya sesuatu yang ada di dalam lisan hati kita. Ketika lisan hati ini berbicara, maka siapapun tidak akan mampu untuk mendengarnya. Siapapun itu, ketika lisan hati berbicara, siapapun itu gak akan mampu menangkap. Seindah apapun prosa-prosa yang dibacakan oleh lisan hati, seindah apapun logika-logika dari lisan hati, ketika tidak diungkapkan dengan bahasa, maka tidak akan diterima oleh siapapun. Sudah diungkapkan dengan bahasa pun, kalau bahasanya tidak sesuai, bahasa tidak rapi, tidak tersusun secara sistematis, maka tidak akan diterima oleh siapapun. Selanjutnya, jenis berpikir. Jenis-jenis berpikir. Jenis-jenis berpikir ini ada 3. Yang pertama ada berpikir deduktif. Yang kedua ada berpikir induktif. Dan yang ketiga ada berpikir evaluatif. Berpikir deduktif tadi yang sempat saya sampaikan oleh Charles Peirce, itu ada 3. Ada induktif, ada deduktif, dan juga ada abduktif. Nah, di dalam buku ini itu ada 3 cara berpikir, jenis-jenis berpikir. Yang pertama berpikir deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga evaluatif. Berpikir deduktif adalah proses penarikan premis-premis yang nanti menghasilkan suatu kesimpulan, tapi bersifat dari umum ke khusus. Sedangkan berpikir induktif itu kebalikannya, menarik kesimpulan dari sifat khusus ditarik ke umum. Kalau dalam buku ini memberikan contoh, kacang itu tumbuh ke atas ketika ditanam. Biji jagung akan tumbuh ke atas ketika ditanam. Biji padi akan tumbuh ke atas ketika ditanam. Dan semua biji-bijian yang ada itu akan naik ke atas ketika ditanam. Premis yang tarik kesimpulannya adalah bersifat umum. Setiap tumbuhan yang ditanam maka akan tumbuh ke atas mencari sumber matahari. Kemudian yang ketiga itu adalah berpikir evaluatif, di mana berpikir ini bagaimana menentukan, berpikir secara kritis, menilai mana yang baik dan mana yang buruk, menilai mana yang tepat, mana yang tidak tepat, menilai mana kebenaran, mana kejahatan dalam suatu tindakan atau gagasan.